Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Sabani. Saya dari kelas 1B dengan NIM 23862060889, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya tentang kalimat efektif dan penulisan paragraf. Baiklah, saya akan bahas tentang kalimat efektif. A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki makna membawa pengaruh. Dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya, kalimat efektif ini digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, skripsi, laporan penelitian, tesis, dan sejenisnya. B. Syarat-syarat kalimat efektif. Berikut ini 8 syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan, 2. Ketegasan, 3. Kehematan, 4. Ketepatan, 5. Kecermatan, 6. Kepaduan, 7. Kesejajaran, 8. Kesepadanan. C. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia terdiri atas 6 tipe, yaitu subjek predikat, 2. Subjek predikat objek, yang ketiga subjek predikat pelengkap, yang keempat subjek predikat keterangan, yang kelima subjek predikat objek pelengkap, yang keenam subjek predikat objek keterangan. Selanjutnya saya akan bahas tentang penulisan paragraf. A. Pengertian paragraf. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf disebut dengan alinea. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya mulai dalam garis baru. B. Struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari 1. Paragraf pembuka adalah paragraf yang diletakkan di awal tulisan ditunjukkan sebagai pengantar gagasan utama si penulis. 2. Paragraf tubuh adalah paragraf yang menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam paragraf pembuka ke dalam paragraf-paragraf berikutnya. 3. Paragraf penutup adalah paragraf yang terletak pada paragraf akhir bagian simpulan. Fungsi utamanya menyimpulkan tulisan kita, namun upaya membangun paragraf penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. C. Syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan, 2. Kepaduan, 3. Konsisten sudut pandang, 4. Ketuntasan. D. Jenis paragraf. Jenis paragraf terbagi dua, yaitu berdasarkan tujuan dan kalimat utamanya. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan tujuannya, antara lain 1. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. 2. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. 3. Paragraf argumentasi adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. 4. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. 5. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran sesuatu dan menunjukkan kepada pembaca seperti apa seseorang yang disampaikan dalam tulisan tersebut. Kedua, jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya, antara lain 1. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. 2. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang memiliki kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran adalah perpaduan antara
paragraf deduktif dan induktif. Pengembangan paragraf. 1. Secara alamiah. Pengembangan paragraf didasarkan pada urutan ruang dan urutan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan terjadinya peristiwa, perbuatan, dan tindakan. Kedua, klimaks dan antiklimaks. Paragraf jenis ini lazim digunakan untuk menyajikan sebuah cerita atau konflik. Yang ketiga, deduksi dan induksi. Deduksi adalah proses penalaran dengan menyebut gagasan utama yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan gagasan-gagasan yang bersifat khusus. Sedangkan induksi adalah proses penalaran dengan menyebut gagasan-gagasan khusus dan dilanjutkan dengan gagasan-gagasan utama. Itulah hasil resume saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.